Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya, jadi langsung saja mengenai pandemi COVID-19 ini memang sangat menjadi permasalahan di setiap sektor, termasuk di sektor ekonomi, di bidang industri layanan jasa keuangan seperti perbankan. Nah, di kondisi Indonesia saat ini, menurut BPS Badan Pusat Statistika mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami resesi pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi sekarang ini anjlok atau turun, yang dari tahun 2019 mencapai angka 5, sekian persen, turun menjadi 3, sekian persen. Itu artinya terjadi resesi atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, di tengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami resesi ini, perbankan tentunya harus mampu bertahan di kondisi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya melalui investasi atau para investor-investor yang berinvestasi di perbankan. Nah, berbicara mengenai investasi tentunya tidak luput dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk menjadi standar, menjadi penentu bagi investor untuk melanjutkan apakah dia ingin berinvestasi di suatu perusahaan itu atau tidak. Jadi laporan keuangan ini sangat berguna untuk investor. Selanjutnya, salah satu bank yang menjadi besar di negara kita ini, salah satunya BRI. Kita ambil sampel di BRI, ternyata aset dari BRI itu tahun 2020 kuartal 3 itu kurang lebih 1.400-an triliun. Nah, kredit yang diseluruhkan oleh pihak BRI itu di kuartal 1 ke kuartal 2 itu mengalami penurunan. Kemudian dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu mengalami kenaikan. Namun kenaikan dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini ternyata masih berada di bawah angkanya masih berada di bawah kuartal tahun 2019 pada saat belum ada pandemi. Nah, namun hal yang seperti ini masih dapat memberikan pendapatan bersih bagi pihak perbankan. Artinya meskipun mengalami masa pandemi, tapi pendapatan juga tidak terlalu turun, tapi masih mengalami kenaikan, turun naik. Nah, selanjutnya, bagaimana dana pihak ketiga di Bank BRI? Ternyata selama di 3 kuartal ini, kuartal 1, 2, dan 3 di tahun 2020 itu secara terus menerus dan secara berturut-turut mengalami kenaikan dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Namun itu pun juga masih berada di bawah angka yang pada saat tahun 2019. Artinya pada saat sebelum COVID memang masih lebih tinggi DPK yang diterima oleh pihak BRI dibanding dengan setelah adanya COVID. Selanjutnya, hal seperti ini masih memberikan dampak positif lah bagi pihak perbankan, karena para investor itu masih berburu, masih memborong daripada saham-saham yang ada di Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu sendiri. Itu kabar gembiranya. Nah, mengenai saran yang harus mungkin dilakukan oleh pihak perbankan, tentunya pihak manajemen perbankan itu harus melakukan inovasi, kreativitas guna untuk menambah pendapatan yang diterima oleh pihak perbankan. Selain itu juga saya pikir perlu seperti yang dilakukan terobosan oleh pihak BRI itu sendiri, dan itu dengan melakukan korporasi dengan pihak UMKM. Saya pikir tentunya ini akan sangat berpengaruh pula terhadap pendapatan perbankan nantinya. Termasuk juga memperbaiki kinerja keuangan, karena itu kan juga akan berpengaruh bagi investor asing dalam berinvestasi di perbankan. Saya pikir itu saja singkat penjelasan dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.